Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsano Vita Naimatul Jannah, NIM 2024 10 10 10 63 dari kelas Data Mining C. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum dari kelas Data Mining C untuk modul pertama, yaitu NumPy. Oke, sebentar. Oke, di sini sudah ada Word dari soalnya dan sudah ada Google Colab. Oke, yang pertama, untuk soal yang pertama, buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NumPy. Caranya, kita import dulu numpy as NumPy atau import dulu library numpy sebagai NP, kemudian kita buat variabel baru, yaitu variabel arr sama dengan np.array, yang artinya kita mendeklarasikan ini sebagai array. Selanjutnya, kita inputkan satu persatu. Di sini kan dimulai dari indeks ke 0 sampai dengan indeks yang terakhir di sini. Jadi, yang pertama ada 445, di sini 445, kemudian 764, 974, 637. Nah, kalau udah sesuai, kita print variabelnya dan menghasilkan output seperti berikut. Nah, cara mudah untuk mendeteksi istilahnya array tersebut 2 dimensi atau 3 dimensi dilihat dari kurung di awal ini. Di sini kan kurung di awalnya ada 2. Nah, ini bisa merupakan array 2 dimensi seperti itu. Selanjutnya, kita buat array 3 dimensi menggunakan NumPy. Nah, membuat array 3 dimensi ini tidak jauh berbeda dengan array 2 dimensi. Ya, sama-sama kita inputkan dulu dari indeks ke 0, indeks ke 1, kemudian indeks ke 2. Nah, setelah kita masukkan secara satu persatu, ya seperti di sini indeks ke 0, kita masukkan terlebih dahulu 785, kemudian 477, 719, 5410. Ini kan kurungnya ada 2 yang menandakan kalau ini dipisah, ini kan 2 dimensi. Ini 2 dimensi, ini 2 dimensi. Nah, kalau kita gabungkan jadi satu, menjadi array 3 dimensi seperti ini. Oke, nah cara mudah untuk mendeteksi array tersebut 3 dimensi atau 2 dimensi dilihat dari kurung awalnya di sini. Nah, kurung awal di sini kan ada 3, yang menandakan bahwa array ini merupakan array 2 dimensi, di mana array 2 dimensi ini dicakup lagi menjadi 3 dimensi, seperti itu. Kemudian kita print, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini kan yang awalnya 2 dimensi, ini 2 dimensi, ini juga 2 dimensi. Kemudian array-array 2 dimensi ini kita bungkus kembali di sini ada tanda kurung juga, menjadi array 3 dimensi, seperti itu. Oke, untuk kode 2, nah di kode 2 ini kita diminta untuk menambahkan angka 1, sebentar. Nah, di kode 2 ini kita diminta untuk menambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut. Kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Nah, caranya kita lakukan slicing dulu nih. Kita cari mana yang merupakan baris ganjil, kemudian kalau udah ketahui baris ganjilnya kita tambahkan dengan 1. Setelah itu kita slicing lagi mana yang merupakan baris genap kolom genap. Di sini kolom genap, ketika kita sudah menemukan kolom genap, maka kita akan tambahkan dengan angka 2. Oke, kita coba lihat implementasinya pada tabel ini. Ini kan matriks awalnya, kemudian kita slicing, kita cari nih, baris ganjil tuh yang mana? Coba kita hitung, ini kan indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Oke, ternyata yang ganjil itu ada di baris yang warna merah ini, yaitu indeks ke 1 dengan indeks ke 3. Nah,
ternyata indeks 1 dan indeks ketiga ini memiliki jarak 2. Jadi dari indeks ke 1 kan ada jaraknya nih, 1, 2, ada 2 step. Maka dari itu kita bisa tuliskan di kodenya di sini. Jadinya dari indeks pertama, ini kan indeks pertama nih. Ini kan yang baris merah ini 9, 3, 2, 3 ini kan indeks pertama. Sampai dengan indeks terakhir itu yang ini. Terus di step 2 atau loncati 2, 1, 2, maka ketemulah indeks ketiga. Kenapa kok sampai indeks terakhir? Kenapa kok nggak sampai indeks ketiga saja? Karena kalau kita sampai indeks ketiga, maka yang baris ketiga ini nggak termasuk gitu loh. Karena yang terakhir itu berhentinya sampai 3, seperti itu. Maka kita inputkan yang terakhir itu sampai yang terakhir. Jadi dimulai dari indeks pertama, indeks ke-1 sampai dengan indeks yang terakhir, kemudian kita stepkan 2. Step 2, 1, 2, seperti itu. Oke, kita udah ketemu nih array ganjilnya atau baris ganjilnya. Selanjutnya, setelah kita ketemu baris ganjilnya, kita tambahkanlah baris tersebut ditambah dengan 1 di sini. Nah, coba kita print apakah sudah sesuai hasilnya dengan yang di sini. Oke, kita coba lihat ya, di sini kan 8 menjadi 9, di sini 2 menjadi 3, di sini 1 menjadi 2, di sini 4 menjadi 5. Ternyata sudah sesuai. Nah, ketika kita sudah menambahkan angka 1, selanjutnya kita lakukan slicing lagi dengan cara kita mencari kolom genap. Caranya kan yang ada di kolom genap itu merupakan semua baris. Kemudian kita slicing lagi lebih dalam ke bagian kolom, yaitu kolom ke-0 dan kolom kedua. Karena 0 di sini kan merupakan bilangan genap juga, jadi kolom ke-0 dan kolom kedua. Nah, antara kolom ke-0 dan kolom kedua itu berjarak 2, berstep 2, 1, 2 di sini. Maka kita bisa tuliskan kodenya seperti ini dulu. Pertama, kita array dengan indeks pertama sampai dengan indeks yang terakhir, kemudian kita slicing lebih dalam lagi, yaitu ke bagian kolom, dengan indeks pertama sampai dengan indeks yang terakhir, kita step 2 atau loncat 2, 1, 2, seperti itu. Nah, udah ketemu kan udah ketemu kan kolom genapnya. Setelah udah ketemu kolom genap, kita tinggal tambahkan 2. Kita tinggal tambahkan 2 di sini. Selanjutnya print ARR. Nah, kita coba cek lagi. Dari yang awalnya 1 ditambah 2 berubah menjadi 3. Yang awalnya 9 ditambah 2 jadi 11. Yang awalnya 8 ditambah 2 jadi 10. Yang awalnya 8 ditambah 2 menjadi 10. Oke, ternyata sudah sesuai. Nah, untuk soal selanjutnya, kita diminta membalikkan sumbu Z array 3 dimensi. Nah, membalikkan sumbu Z array 3 dimensi itu gimana? Artinya, kita disuruh balik dari yang awalnya di indeks ke-0 dipindah ke indeks kedua. Dari yang awalnya indeks kedua dipindah ke indeks ke-0. Seperti itu. Nah, implementasi pada kodenya tuh gimana? Caranya, ini penjabaran lebih rincinya ya. Jadi kita buat array dulu, kita buat array baru, di mana array baru tersebut menggambarkan urutan dari array 3 dimensi ini ketika sudah dibalik. Jadi yang bakal di-print dulu kan kita pengennya nge-print yang indeks kedua dulu nih, baru indeks ke-1, terus indeks ke-0. Jadi kita buatlah array baru dengan angkanya itu menyesuaikan yang ingin kita balik indeksnya. Jadi dari 2 dulu, kemudian 1, kemudian 0. Selanjutnya kita print ARR dengan indeks array 2, 1, 0. Seperti itu. Nah, ini saya gabungkan jadi 1. Jadi secara bacanya seperti ini. Print ARR dengan indeks array dengan indeks array 2, 1, 0. Jadi kita akan mengeprint
matriks ARR ini dimulai dari indeks kedua, di sini aja lebih gampang, dimulai dari indeks kedua, kemudian indeks ke-1, kemudian indeks ke-0. Seperti itu. Maka kita coba jalankan. Hasilnya menjadi seperti ini. Kita coba cek. Dari yang awalnya indeks kedua, di sini ini indeks kedua berubah menjadi indeks ke-0. Ini kan indeks kedua berubah menjadi 0. Kemudian dari awalnya indeks ke-0 berubah menjadi indeks kedua. Artinya pembalikan berdasarkan sumbu Z itu sudah sesuai. Nah, selanjutnya yaitu ubahlah array pada soal soal yang ini, pada matriks ini menjadi 2 dimensi berukuran 6 kali 6. Nah, kita dapat mengubah, karena ini yang diminta adalah mengubah ukuran, bukan mengubah data yang ada di dalam array tersebut, kita bisa menggunakan reshape. Kenapa kok kita menggunakan reshape? Yaitu tadi, karena kita kan yang ingin diubah itu bentuknya atau ukurannya, bukan data di dalamnya. Jadi kita menggunakan reshape. Dengan cara kita buat variabel baru, new RR sama dengan ARR, array yang mau diubah di .reshape 6 kali 6. Nah, 6 kali 6 ini mendefinisikan ukurannya, yaitu kan berukuran 2 dimensi, di mana barisnya 6 dan kolomnya itu 6. Nah, kalau udah sesuai, kita lalu print new ARR. Nah, menjadi seperti ini. Dari yang awalnya berukuran 3 dimensi, 3 kali 4 kali 3 menjadi berukuran 2 dimensi 6 kali 6. 6 dikali 6. Seperti ini. Oke, untuk soal yang terakhir. Oke. Nah, ini soal yang terakhir. Ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Kita coba lihat di matriks sebelah kiri. Bentuknya sama dengan matriks sebelah kanan, yaitu berukuran 2 dimensi. Tetapi di sini setelah kita lihat lebih jauh, oh ternyata matriks kiri yang ini letaknya di sebelah kanan tuh ada di sini. Diubah, sedangkan yang kanan atas itu letaknya ada di kiri bawah. Ternyata dibalik peletakannya. Nah, setelah kita lihat lebih lanjut, ternyata matriks 2 dimensi ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kanan kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kiri bawah, dan juga kanan bawah. Oke, caranya gimana? Caranya kalau kita ingin membaginya, kita lakukan split. Kita split dulu, kita ingin memisahkan array yang atas ini dengan array yang bawah. Dengan menggunakan split, yaitu split sama dengan np.array_split untuk memisahkan array-nya. Yang akan di-split itu array yang ARR ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kan kita ingin membagi yang atas dengan yang bawah menggunakan berdasarkan aksis 0 atau berdasarkan baris. Di sini udah kelihatan ya, karena kita ingin membaginya berdasarkan baris, kita menggunakan aksis 0, yaitu baris atas dan baris bawah. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini saya coba print split indeks ke-0. Indeks ke-0 yang kita harapkan outputnya itu yang bagian atas. Nah, ternyata sudah sesuai. 5, 10, 10, 7, 7, 8, 4, 10, 9, 10, 25. Oke, karena udah sesuai nih pembagiannya, kita split lagi yang atas tadi menjadi yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Dengan cara split 1 buat variabel baru, split 1, np.array_split, split, kemudian kita split indeks ke 0, yang artinya itu bagian atas kita bagi menjadi 2, kemudian eksis 1. Nah, mengapa kok kita eksis 1? Karena kita akan membaginya berdasarkan kolom. Jadi,
Di sini yang awalnya itu, ini kan yang atas, kita ingin bagi nih, yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri. Kan ini pembagiannya berdasarkan kolom, jadi menggunakan isi 1. Akhirnya kita print kiri kiri atas, kanan atas. Oke. Split 1 ini atas ya. 1 ini atas, 2 ini bawah, biar gampangnya. Split 1 kiri kita coba print ya, apakah emang benar sesuai. Di sini split atas 5, 10, 7, 8, 9, 10. Oh, ternyata sudah sesuai, yang bagian yang kiri atas sudah sesuai. Begitu juga dengan yang kanan. Oke, karena yang atas udah kita split menjadi 2 bagian, sekarang kita split yang bawah. Yang bawah itu juga akan kita bagi menjadi 2, yaitu kiri bawah dan kanan bawah. Dengan cara yang bersama, np_array_split, kemudian kita split indeks 1. Kenapa kok indeks 1? Karena yang bagian bawah. Karena yang bagian bawah ini kan indeks ke-1. Yang atas tadi kan indeks ke-0, yang ini kan indeks ke-1, seperti itu. Berdasarkan isi 1, kita bagi menjadi 2, berdasarkan isi 1 atau berdasarkan kolom, yaitu kolom yang kiri dan kolom yang kanan. Oke, coba kita print, tadi kan sudah di-print ya. Kiri bawah 18, 6, 10, 46. Kemudian kanan bawah 93, 52, 94. Oke, karena kita sudah membagi matriks 2 dimensi ini menjadi 4 bagian, selanjutnya kita tinggal ubah urutannya menjadi matriks sebelah kanan. Kita coba lihat, oh ternyata yang di matriks sebelah kanan ini yang letaknya di pojok kiri atas berasal dari matriks yang berada di kanan bawah. Ternyata yang letaknya di kanan atas berasal dari matriks yang letaknya di kiri bawah. Kita tinggal implementasikan. Kalau kita waktu pemisahan tadi kita menggunakan split, sedangkan untuk menggabungkan kita menggunakan concate dengan cara new RR1 atau ini yang atas, np.concate split 2 indeks 1, yang artinya split bawah bagian kanan atau kanan bawah, kita gabungkan dengan split 2 indeks ke-0 atau split kiri bagian bawah X 1 berdasarkan kolom. Begitu juga dengan URR2, kita gabungkan yang atas kanan digabung dengan yang atas kiri. Split 1 ini kan atas ya, split 1 atas, 0 itu kiri. Yang atas kiri digabungkan dengan atas kanan berdasarkan isi 1 atau berdasarkan sumbu. Nah, kita coba lihat di sini. Oh, ternyata yang atas baru kita coba cek 9, 3, 5, 2, 9, 4 dan 1, 8, 6, 10, 4, 6. Oh, ternyata sudah sesuai. Begitu juga yang bawah. Nah, karena antara yang atas dan yang bawah itu urutannya sudah sesuai, kita tinggal menggabungkan antara yang atas dan yang bawah ini. Caranya masih sama, menggunakan concate, tetapi kali ini kita menggunakan eksis 0. Mengapa? Karena kita ingin menggabungkannya berdasarkan baris. Jadinya, sintaknya seperti ini. Final sama dengan np.concate new rr1 digabung dengan new rr2 eksis 0 atau berdasarkan baris. Setelah itu kita print. Oke, final hasilnya seperti ini. Dan sesuai dengan matriks yang sebelah kanan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.